Pacitan, satu di antara 38 kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang kaya akan sumber daya alam. Sebagian besar penduduk di kabupaten ini bekerja pada sektor pertanian. Dari sektor ini, Pacitan telah menghasilkan sejumlah komoditas unggulan, baik itu dari produk pertanian, komoditas hortikultura, perkebunan, hingga peternakan dan perikanan. Potensi Pacitan di bidang pertanian dan peternakan menjadi fokus pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini untuk mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian dan peternakan. Dengan mengajak kaum muda untuk menjadi petani dan peternak milenial, serta implementasi pertanian dan peternakan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, diharapkan kaum milenial mampu menjadi motor pembangunan khususnya di sektor pertanian dan peternakan di Pacitan. Agus Rinoto, pemuda asli asal Tegal Ombo ini salah satu di antara ribuan milenial di Pacitan yang telah mampu menjadi duta dan motor penggerak kaum milenial di Pacitan untuk mau bergelut di sektor pertanian dan peternakan. Agus menjadi contoh sukses seorang anak muda di Pacitan yang melalui ketekunannya mampu meraih hasil optimal di sektor peternakan. Menepis godaan yang kuat untuk bekerja di kota layaknya pemuda-pemuda desa lainnya tak menggoyahkan hatinya. Tekadnya untuk menjadi seorang petani dan peternak di usia muda sangatlah kuat. Meski sempat gagal saat menjadi petani cabai, itu tak menyurutkan semangatnya untuk bangkit dan menekuni sektor peternakan dengan sentuhan milenial. Menggarap sektor peternakan, khususnya ternak bebek dan produk turunannya, yaitu telur asin, membuat Agus sukses di bidang yang jarang dilirik kaum muda ini. Makasih loh Mas Agus, ini saya udah diajak langsung ngelihat nih proses pembuatan telur asin ya Mas ya? Iya, sip. Oke, Mas Agus gimana sih Mas ceritanya dulu kok akhirnya beternak bebek terus sekarang telurnya sampai 550 per hari, kalau telur asinnya sampai 600 butir per minggu ya Mas ya? Ini gimana ceritanya dulu Mas? Ya ceritanya memang saya itu hanya seorang orang biasa, setelah itu memberanikan untuk menikah. Oke. Ya, akhirnya setelah saya bersanding dengan istri saya itu saya tersadar bahwa di samping saya ini ada orang yang menjadi tanggung jawab saya untuk ke depan, dan pastinya saya bercita-cita untuk segera memiliki anak. Nah, ketika memiliki anak kan saya juga, konsekuensinya kan juga lebih. Konsekuensinya lebih, maka saya harus berpikir kritis bagaimana mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga pastinya. Seperti itu. Terus akhirnya memutuskanlah untuk beternak bebek. Sebelum beternak bebek pernah coba apa dulu gitu Mas? Ya sebelum beternak bebek saya seorang petani Mbak. Saya seorang petani. Sempat bertani apa aja nih Mas? Pernah bertani Mbak, apa namanya itu? Cabai. Oke. Pada saat itu saya nanam cabai 6.000 batang. Setelah itu kena harga COVID, selesailah. Tapi sebenarnya pada saat itu berhasil. Pertaniannya berhasil ya Mas? Pertaniannya berhasil, tapi karena penjualannya pada saat itu kena COVID, setelah itu harganya 5.000, 6.000, akhirnya ya tidak sesuai dengan yang dikeluarkan kan seperti itu. Mas, ini juga Mbaknya lagi buat telur asin ya Mas ya? Iya Mbak. Halo Mbak, ini yang 600 per minggu ya Mas ya? Iya. Ini pesanannya dari mana aja biasanya Mas kalau sekarang ini nih, kalau yang telur asinnya ini? Pemesanannya biasanya kita memang sudah ada pelanggan. Pelanggan di warung-warung, warung soto, ada di toko-toko. Terus ada juga reseller yang ingin gabungan seperti itu. Mereka jual kembali. Boleh sambil lihat sini ya Mas ya? Boleh, monggo. Monggo Masnya juga Mas di sini Mas. Monggo sip. Ini pembuatan telur asin. Nah, prosesnya seperti ini. Dijalankan sendiri di rumah gitu ya Mas ya? Iya, dijalankan sendiri di rumah, dan saya rasa
membuat telur asin ini tidak menyita waktu Oke. untuk tanggung jawab dia sebagai istri saya kan seperti itu. Mbaknya gimana, merasa seneng dilibatkan dalam usaha suami ini? Alhamdulillah senang Alhamdulillah sekali. seneng ya. Oke. Nah, yang paling penting nih yang saya ingin tanyakan prosesnya Masnya. Masnya kan termasuk juga binaan dari program Yes ya Mas ya. Sempet dulu juga bertani, terus akhirnya sekarang memutuskan berternak bebek begitu Mas. Iya. Ada nggak sih Mas perbedaan ketika Masnya sebelum ikut bergabung dengan Yes, program Yes, sampai dengan sekarang sudah bergabung dengan Yes ini Mas? Banyak sekali Mbak perbedaannya. Banyak sekali pastinya. Karena apa? Karena saya di program Yes itu juga pertama banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, Iya. utamanya di manajemen keuangan, manajemen bisnis. Oke. Dan yang utama lagi, saya tidak tahu atau bagaimana atau ini hanya sugesti. Iya. Ketika sebelum mengikuti program Yes, penjualan telur asin saya ini hanya sekitar 100 sampai 150 ya Mbak per minggu. Hanya seperti itu. Oke. Beneran. Setelah itu saya mengikuti program Yes. Nah, alhamdulillah ada geliat, Oke. ada respon. Setelah itu ada respon dari pasar. Kita naikkan, penjualannya kita meningkat. Oke. Alhamdulillah kemarin kita juga komunikasi dengan BPP, komunikasi dengan mobilizer, dengan fasilitator terkait dengan bagaimana strategi penjualan ini yang tepat dan oke. Oke. Kita berbincang-bincang, setelah itu ya lewat online kan seperti itu. Lewat online, coba dengan rekan-rekan bisnis, coba dengan di grup-grup. Nah, Oke. di grup-grup WA. Setelah itu kita juga mencoba untuk terjun langsung ke ke warung-warung lah, gitu ke ya? warung-warung, Pasarnya langsung ya? ke toko-toko, dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Oke. Dan yang keren lagi nih Mbak, Iya. keren lagi. Kemarin kita sebelum didatangi Pak Direktur, ya kita Pak Direktur Pol Bangtan Malang, kita sekitar 300 ya Mak, 300 setelah per minggu. 300 butir per minggu, dan setelah itu alhamdulillah kita naik 50% atau 100% Mbak ya. Jadinya Iya, hampir 600 hampir gitu ya? 600, dan 600 ini masih banyak kekurangan. Sebenarnya mau nolak-nolak gitu ya Mas ya? Iya. Masih banyak yang permintaan yang belum diterima begitu Masih ya? banyak sekali, apalagi di warung-warung ini belum tercukupi Mbak. Alhamdulillah di sana sudah kehabisan, sudah WA ke istri saya. Karena sekarang bertaninya atau jualan telur asinnya udah pakai ilmu ya Mas ya? Iya, Dari Yes itu alhamdulillah. tadi kemudian memang Betul. mendukung sekali ya Betul, Mas. Pesan alhamdulillah. Mas terakhir Mas untuk para petani-petani di luar sana atau peternak-peternak bebek atau yang juga mungkin usaha telur asin ini Mas, apa nih sarannya supaya bisa sukses seperti Masnya ini nih? Oke, pesan dan saran saya secara umum aja ya Mbak. Iya. Secara umum kita sebagai generasi muda itu selain kita berkompeten dan terampil, maka di era sekarang ini generasi muda atau generasi milenial ini kita juga harus produktif. Oke. Nah, jadi tidak hanya berkompeten, tidak hanya terampil, tapi kita juga harus produktif, menghasilkan. Dan menghasilkan itu kan hasilnya akan menghidupi kita serta keluarga. Seperti itu Mbak. Tapi caranya supaya bisa menghasilkan harus nambah ilmu ya Mas ya? Nah, dan kita itu jangan kebanyakan mikir. Ketika mau melakukan sesuatu jangan kebanyakan mikir, tetapi kita jangan malas untuk berpikir. Nah, jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, melakukan usaha apapun itu, kita jangan kebanyakan mikir. Oke. Tapi kita sambil bergerak, sambil mikir. Jangan ditunda-tunda hingga nggak jadi-jadi gitu ya Mas betul. ya. Oke. Jadi kita jangan kebanyakan mikir, tapi jangan malas untuk berpikir, Mbak. Pokoknya kalau udah jalan, ada masalah, pecahkan Lah, masalahnya. seperti harus itu, mau Mbak. mikir gitu Betul. ya. Jangan. Dan kita terus mau belajar, menambah jejaring. Jangan lupa kita terus bersilaturahmi dengan siapapun itu. Oke. Iya. Oke. Terima kasih banyak Mas Agus. Oke, Saya oke. tunggu ya ini berarti ya telur asinnya ini. ya. Beres, Oke. beres. Harus kebagian Oke, nih saya ini. Beres.